ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian syubhat yang lainnya. Syubhat yang lainnya itu terkait dengan kisah pembacaan surah Al-Ikhlas juga. Jadi ada orang kalau setiap malam dia sholat, di sholat malamnya dia cuma membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Ya, dia ulangi sampai subuh. Qul huwallahu ahad itu saja dia baca sampai subuh. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya surah Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, ini katanya para sahabat ini dia bikin ibadah sendiri, dia baca satu surah Al-Ikhlas, dia ulang-ulangi sampai subuh. Nabi tidak mengajarkan kepada dia, tapi Nabi tidak menyalahkannya. Tadi 3 jawaban global. 1, pemahaman, kalau dipahami dari hadits ini, boleh ada ibadah tanpa dalil, ya. Boleh melakukan ibadah tanpa dalil. Itu pemahaman keliru, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits, menyelisih kesepakatan ulama. Kemudian yang kedua, ini kejadian di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak ada dari seorang ulama pun yang menjelaskan hadits ini memahami seperti pemahaman mereka. Kemudian yang ketiga, yang keempat, siapa bilang sahabat ini berbuat perkara baru? Nabi itu pernah sholat malam, beliau hanya membaca 1 ayat saja. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. 1 malam suntuk Nabi cuma mengulangi 1 ayat saja. Iya. Sekarang saya mau tanya, ada contohnya atau tidak? Hah? Ada contohnya. Ada contoh dari Nabi. Dan itu kadang dilakukan di konteks tadabbur. Iya. Seorang di malam hari, dia pas lewat sebuah ayat, ayat ini betul-betul menyentuhnya, lalu dia ulangi ayat itu, dia tadabburi sampai subuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena itu di malam hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sholat malam, kalau beliau berlalu dengan ayat yang menjelaskan tentang sorga, beliau berhenti. Kemudian beliau memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke sorga. Memohon didekatkan, diberi amalan yang mendekatkannya ke sorga. Kalau lewat ayat-ayat yang bercerita tentang neraka, beliau berhenti dan berlindung dari api neraka. Itu ada dari sunnah Nabi. Iya. Makanya jangan bilang, oh itu tidak ada dalilnya, sahabat ini tidak pernah diajari oleh Nabi, dia bikin perkara baru. Itu enggak ada seperti itu. Jelas ya? Tidak ada. Baik.